Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah, perkara rezeki merupakan hal yang dihadapi oleh setiap makhluk, bukan hanya manusia, tak terkecuali hewan dan tumbuhan. Namun di samping berusaha, ada amalan khusus, yakni tasbih malaikat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Insya Allah dengan amalan tasbih malaikat, kalau Anda pengen rezeki berubah dalam waktu singkat, nah, mulai besok pagi kalian bisa mencoba amalan tasbih malaikat. Nabi Muhammad ini supermarket yang paling lengkap. Bila ada masalah, ikuti tuntunan Rasulullah. Ada solusinya dengan terus berdoa dan berusaha, seperti berbanyak amalan. Apa solusi Nabi Muhammad SAW? Kasus yang sama, sahabat datang lalu berkata begini, "Ya Rasulullah, saya udah kerja, naik jatuh lagi, jatuh bangun, sekarang udah mentok ya Rasulullah, udah nyerah saya, udah habis-habisan, solusinya apa ya Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW balik bertanya, "Lah selama ini apa kamu tidak mengamalkan doa dan tasbih malaikat? Yang berkat tasbih malaikat tersebut seluruh makhluk Allah dikasih rezeki. Jadi kucing dapat rezeki, burung pipit dapat rezeki, ayam dapat rezeki, kambing dapat rezeki, itu berkat zikirnya para malaikat. Malaikat zikir, rezekinya dicairkan oleh Allah SWT. Apa kamu nggak mengamalkan itu?" tanya Rasulullah. Rupanya sahabat yang satu ini luput amalan itu. Sahabat yang lain nggak mengalami yang seperti itu, kesulitan rezeki. Ternyata betul ada amalan Nabi yang luput dari beliau, sahabat. Lalu sahabat nanya ke Rasulullah, "Apa ya Rasulullah? Saya belum tahu." Ujar Rasulullah ke sahabat, "Kamu kalau habis azan subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh dilaksanakan, maka bacalah Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Al-Kisah di atas sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa suatu ketika datang seorang lelaki mengeluh keadaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Dunia ini telah berpaling dariku dan yang telah kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit." Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat dan tasbihnya, seluruh makhluk yang dengan itu mereka mendapatkan limpahan rezeki?" Lelaki itu bertanya, "Doa apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim." Dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak 100 kali di antara waktu terbitnya fajar hingga menjelang waktu sholatmu. Dengan itu dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu, dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat, dan untukmu pahalanya. Berbanyaklah zikir membaca Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Artinya, Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Zikir dengan menggunakan lafal Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim merupakan salah satu kalimat yang banyak dianjurkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "2 kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan, dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim."
Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung. HR Bukhari 7/168 dan Muslim 4/272. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat Subhanallah wa bihamdi. HR Muslim dan Tirmizi. Yang ketiga, diriwayatkan dari Abi Dzar, Rasulullah SAW pernah ditanya, perkataan apa yang paling utama? Beliau menjawab, yang dipilih oleh Allah bagi para malaikat dan hamba-hambanya, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dengan segala puji baginya. HR Muslim. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih lautan. HR Muslim dan Tirmizi. Yang kelima, Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, ucapkanlah Subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Barang siapa yang mengucapkannya 1 kali, maka tertulis baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang mengucapkannya 10 kali, maka tertulis baginya 100 kebaikan. Barang siapa mengucapkannya 100 kali, maka tertulis baginya 1000 kebaikan. Barang siapa menambahnya, maka Allah pun akan menambahnya. Dan barang siapa memohon ampun, niscaya Allah akan mengampuninya. Yang keenam, dalam kitab Syarhul Wasyiyah diterangkan sebuah hadis mengenai keutamaan zikir Subhanallah wa bihamdi. Dikatakan bahwa kalimat Subhanallah wa bihamdi adalah kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan kalimat yang paling utama dari kalimat-kalimat lainnya. Barang siapa mengucapkannya, maka akan tertulis baginya kebaikan yang banyak, dan Allah akan menghapus dosa orang-orang yang mengucapkannya, walau dosa orang tersebut lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Yang ketujuh, dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan bahwa ketika menjelang ajal Rasulullah SAW, beliau memanggil putrinya dan berkata, Aku perintahkan engkau agar selalu mengucapkan Subhanallah wa bihamdi, karena kalimat tersebut merupakan doa seluruh makhluk, dan dengan kalimat itulah semua makhluk mendapatkan limpahan rezeki. Yang kedelapan, Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, yang telah dipilih Allah untuk para malaikatnya, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Yang kesembilan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, zikir dengan ucapan lafal Subhanallah wa bihamdi adada kalkihi waridaka nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan makhluknya dan sebesar ridho dirinya dan seberat arsy-Nya dan sebanyak hitungan kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Allahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Demikianlah amalan tasbih malaikat mempermudah pembuka pintu rezeki yang dibaca 100 kali sebelum subuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.